Saudara, mantan terpidana kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib, Polikarpus Briari Priyanto, meninggal dunia pada Sabtu sore. Polikarpus meninggal setelah dirawat selama 16 hari karena terjangkit COVID-19. Polikarpus meninggal di Rumah Sakit Khusus COVID-19 Pusat Pertamina, Jakarta. Sejumlah kolega yang hendak melayat tidak diizinkan sesuai protokol COVID-19. Polikarpus dimakamkan di Pondok Ranggon, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Polikarpus Briari Priyanto bebas 2018 lalu setelah menjalani 8 tahun hukuman penjara atas kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Keluarga besar kami, Pak Polikarpus, baru saja meninggalkan kita semua kurang lebih jam 3 sore di Rumah Sakit Pertamina khusus COVID di daerah Simpruk ini. Beliau dirawat di rumah sakit ini kurang lebih 16 hari. Meninggalnya Polikarpus Briari Priyanto tidak boleh menghentikan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir. Menurut Sekretaris Jenderal Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Kasum Bivitri Susanti, kejahatan terhadap Munir merupakan bentuk persekutuan jahat yang melibatkan beragam pihak. Pihak-pihak lain di luar Polikarpus masih ada yang perlu dicari dan ditemukan oleh negara untuk diadili dan dihukum. Kasum menilai persoalan pengungkapan kasus pembunuhan Munir terhambat oleh tidak adanya kemauan politik pemerintah. Saudara, nama Polikarpus Briari Priyanto jadi pembicaraan publik setelah aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib meninggal di dalam penerbangan menuju Belanda pada 7 September 2004, saudara. Hasil otopsi Munir, aktivis HAM itu tewas akibat racun arsenik di jenazahnya. Polisi kemudian memeriksa Polikarpus pada November 2005. Karena pada Maret 2005 Polikarpus atau 2004 maksud kami, di 19 Maret 2005 Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka. Polikarpus divonis 14 tahun penjara pada 12 Desember 2005 dan masa hukumannya berubah setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK atau peninjauan kembali kasusnya pada 25 Januari 2007 dari 14 tahun menjadi 20 tahun penjara. Pada 13 November 2014, saudara, Polikarpus diberi kebebasan bersyarat oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly setelah menjalani 8 tahun penjara. Polikarpus kemudian bebas murni pada 29 Agustus 2018. Saudara, saat Munir terbunuh pada tahun 2004, Polikarpus adalah pilot Garuda Indonesia. Pria kelahiran Surakarta 26 Januari 1961 ini menjadi pilot sejak tahun 1982. Setelah bebas dari penjara, Polikarpus dikabarkan bergabung dengan Partai Berkarya. Namun dibantah Polikarpus. Polikarpus mengaku menjadi Direktur Operasi PT Cahaya Sakti dan juga Asisten Direktur di PT Gatari mulai tahun 2018. Lalu bagaimana kelanjutan pengusutan kasus Munir pasca meninggalnya Polikarpus Briari Priyanto? Ulasannya akan hadir bersama rekan Christian Grich. Christian, silakan. Terima kasih Rahmat Ibrahim. Saudara, di studio Kompas TV atau saat ini bersama saya sudah bergabung Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saya sapa Pak Badarudin, Pak Bung Usman. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Kompas. Saya ke Pak Badarudin dulu. Pak Badarudin, berarti kami konfirmasi betul ya. Jadi Polikarpus bergabung di Partai Berkarya itu sejak tahun 2016. Anda bisa koreksi? Ya, Pak Poli sendiri bergabung di Partai Berkarya sebagai anggota biasa dan beliau juga aktif di beberapa kegiatan. Beliau bukan pengurus tapi anggota aktif. Sampai hari ini, sampai beliau meninggalkan kita kemarin. Oke, berarti Pak Badarudin setidaknya mengenal secara personal. Bisa cerita pada kami kira-kira seperti apa sebenarnya sosok Polikarpus yang kalau kami publik melihatnya dalam proses hukum ketika itu ia kemudian divonis membunuh aktivis HAM Munir. Sebagai warga negara Indonesia, beliau juga memiliki hak untuk berpolitik, dipilih dan memilih. Dan kami pada saat itu 2016 membuka peluang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara
untuk bisa menjadi anggota partai. Apalagi partai kita saat itu adalah partai baru dalam rangka mengikuti sebagai peserta pemilu 2019 yang lalu harus terverifikasi keanggotaannya dan kami membuka selebar-lebarnya untuk semua warga negara masuk menjadi anggota dan salah satunya adalah Pak Poli dan beliau juga sebagai anggota yang aktif yang sering berkomunikasi dan datang di sekretariat partai. Hingga sebelum beliau meninggal pun sebulan lalu kami masih kontak-kontakan membicarakan hal tentang antisipasi atau program yang mengarah ke bagaimana COVID-19 ini ada obat alternatif atau herbal yang dihasilkan dan beliau sempat memasarkan beberapa produk-produk yang beliau produk sendiri. Begitu pula di bulan Agustus kami rapat kerja nasional, beliau juga ikut hadir dan berpartisipasi di acara tersebut. Beliau sangat humble dalam bergaul dan sangat terbuka. Kami sering diskusi tentang kebangsaan, keindonesiaan, dan beliau sangat menguasai itu. Partai Berkarya sendiri tentu Anda juga mengikuti di berbagai pemberitaan Pak Badarudin pasca disampaikan oleh sang istri ya, Polikarpus meninggal dunia, beberapa aktivis HAM termasuk juga Bung Usman nanti akan saya tanyakan menyoroti soal kelanjutan dari pengusutan kasus Munir sendiri. Pak Badarudin, setidaknya saya tanya dalam kapasitas sebagai Sekjen Partai Berkarya, gimana tanggapannya Pak? Ya, kita sudah tahu semua bahwa beliau juga sudah menjalani proses hukum yang berjalan dan sampai saat ini pun juga belum ada bukti yang mengarah kepada beliau dan beliau juga berapa kali mengatakan dalam keterangan persnya atau pembelaannya tidak terlibat dalam kasus yang dituduhkan walaupun sudah menjalani proses hukum kurang lebih 8 tahun. Tapi terus terang saya tidak terlalu jauh untuk mencampuri urusan beliau, tapi apa yang disampaikan ke beliau, kita boleh harus menghargai bahwa beliau juga sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk mendapat pembelaan hukum, pembelaan hak, sehingga apa yang disampaikan juga perlu kita perhatikan. Bung Usman, seperti apa kira-kira pengaruhnya terhadap pengusutan atau kelanjutan pengusutan kasus kematian Munir? Sudah beberapa tahun berjalan, sudah menjalani hukuman sampai sempat bebas. Seberapa signifikan keterangan dari seorang Polikarpus untuk bisa mengungkap dalang ya, disebutnya dalang pembunuhan Munir, Bung Usman? Oh, kalau ditanya seberapa besar tentu saja sangat besar ya. Karena itu sangat melibatkan banyak orang lain yang dalam laporan tim pencari fakta kami golongkan ke dalam 4 lapisan. Yang pertama memang orang-orang yang ada di lapangan, dan yang kedua adalah yang memberikan akses atau bantuan, yang ketiga adalah yang mengendalikan mereka, dan yang keempat adalah yang membuat inisiatif atau seorang inisiator dari perencanaan pembunuhan itu. Namun memang seperti tadi juga dikatakan selama proses persidangan beliau tidak pernah memberikan pengakuan secara terbuka. Tentu kalau ada pengakuan terbuka yang juga ketika itu dihimbau oleh para hakim itu akan sangat membantu. Nah meskipun demikian ada beberapa bukti yang ketika itu dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah khususnya di tingkat Mahkamah Agung berupa vonis bersalah 20 tahun penjara. Jadi yang pertama memang diadili untuk perkara pembunuhan dan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu dan divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Desember 2005 selama 14 tahun penjara. Lalu bandingnya mengakibatkan pembuktian itu hanya sebatas penggunaan surat palsu, sementara pembunuhannya tidak terbukti. Tapi tahun 2007-2008 perkembangan baru memperlihatkan bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat di dalam pembunuhan terhadap Munir. Dan untuk itu Mahkamah Agung ketika itu memperbesar vonisnya, menambah vonisnya menjadi 20 tahun penjara. Salah satu yang dirujuk oleh Mahkamah Agung ketika itu adalah
percakapan antara Polikarpus dan Indra Setiawan, ketika itu mantan Direktur Utama Garuda, yang memang memperlihatkan upayanya untuk menutupi perkara ini. Dan saya kira Indra Setiawan yang ketika itu dianggap membantu, memberi akses, termasuk melalui surat, itu juga telah diadili dan dibuktikan bersalah. Nah, yang terjadi selanjutnya sebenarnya proses pengadilan terhadap orang yang dianggap mengendalikan pelaku lapangan. Ketika itu pada Juni 2008, mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara kemudian ditahan, dipilih, meskipun di akhir tahun kemudian dibebaskan. Nah, tidak terbukti secara hukum ketika itu ya. Bung Usman, saya harus jeda, saya akan bahas lebih lengkap soal bagaimana kelanjutan dari pengusutan kasus pembunuhan Munir, termasuk juga nanti bagaimana sikap Partai Berkarya sebagai salah satu partai di Indonesia tentu mendukung betul pemenuhan atau perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Usai jeda, saudara, di Kompas Petang.